warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua, perkenalkan saya Fanda Sindia, mahasiswa Prodi Peternakan Fakultas Pertanian Universitas Sumatera Utara. Nah, di sini kami akan membahas video tentang ternak kuda. Halo teman-teman, nama saya Eci Fanya Patricia dengan NIM 19361007. Kami mahasiswa Universitas Sumatera Utara, Fakultas Pertanian Jurusan Peternakan. Di sini kami akan mereview tentang budidaya ternak kuda. Manajemen kandang kuda. Manajemen kandang kuda yang baik dapat mempengaruhi produktivitas kuda. Lalu bagaimana kandang kuda yang baik? Kandang kuda yang baik, kandang jantan dan kandang betina terpisah. Jarak kandang dengan pemukiman sekitar 50 meter. Kandang lebih terang karena bagian belakang dan sampingnya terbuka, sehingga udara dapat masuk ke dalam kandang dan sirkulasi kandang baik. Serta kandang tidak lembab. Lantainya terbuat dari tanah dan serbuk kayu sehingga urin tidak menggenang, mudah dibersihkan dan tidak menyebabkan penyakit pada kuda. Menghindari kuda terpleset juga ya tentunya. Pintunya terbuat dari besi sehingga kokoh apabila ditendang oleh kuda. Atap kuda transparan satu titik agar kalau cuaca mendung bisa tetap menjaga kelembapan dan tidak gelap. Dinding kandang terbuat dari semen. Untuk menghindari hujan atau kanopi dibuat agak panjang sekitar 1,6 meter. Manajemen perawatan. Perawatan kuda mencakup kegiatan pembersihan kuda seperti menyikat bulu, memandikan kuda, perawatan kuku, dan pencukuran rambut. Nah, ini merupakan salah satu perawatan pada kuda. Penyikatan biasanya dilakukan pagi dan sore hari sebelum memulai aktivitas. Kegiatan ini bertujuan membersihkan debu dan kotoran pada kuda. Untuk perawatan ini membutuhkan alat seperti sandwich comb, brush comb, optik, dandy brush, hand comb, dan man comb. Perawatan kuku sangat penting. Perawatan ini terdiri dari pemasangan tapal, pembersihan kuku, pemotongan kuku, dan memberi vitamin atau minyak pada kuku. Manajemen pakan. Cara pembuatan pakan kuda. Kuda diberi pakan rumput, lolohan bran, cap kepala kuda yang bercampur dedak, tepung jagung, wheat horse atau pelet kuda. Lalu waktu pemberian pakan lolohan di sore hari, sedangkan hijauan di siang hari dan di malam hari. Setelah itu frekuensi pemberian pakan 1 karung untuk cacahan rumput ditambah bran 15 gayung, horse 5 untuk 12 kuda masing-masing. Pakan kuda diberi 4-9 kg per hari. Manajemen perkawinan atau reproduksi. Sebelum dikawinkan, tanahnya lebih dahulu agak direndahkan ya, agar kuda pejantan muda saat menaiki kuda betina. Kemudian kuda betina diikat agar tidak banyak bergerak atau berontak. Sedangkan kuda jantan diajak jalan-jalan. Saat kuda jantan menaiki betina, peternak mengarahkan perit pejantan agar masuk ke dalam vagina pada kuda betina dengan cepat. Perkawinan ini dilakukan lebih dari 1 kali ya, untuk memastikan sperma masuk ke dalam vagina dan sampai setelur dengan sempurna. Indonesia memiliki 13 jenis kuda lokal sampai dengan tahun 1920-an. Namun, jumlah jenis kuda lokal ini di Indonesia tinggal tersisa 11, yaitu kuda gayo, kuda batak, kuda Jawa, kuda priangan atau persilangan kuda Jawa dengan kuda jantan Persia dan Australia. Kemudian ada kuda Sulawesi, kuda Lombok, kuda Bali, kuda Sumbawa, kuda Sandal, kuda Timor, dan juga kuda Flores. Dalam beternak kuda pasti ada saja halangannya atau masalah yang dihadapi oleh peternak. Biasanya ada sebagian peternak yang belum mengetahui atau tidak mengetahui kapan waktu yang tepat untuk mengawinkan ternak mereka. Oleh karena itu, kalau perkawinannya dilakukan tidak tepat, maka dikhawatirkan produksi juga akan menurun. Nah, penurunan produktivitas ini selain dipengaruhi oleh adanya pengaruh penurunan kualitas genetik, juga ini dapat diakibatkan dari sistem pemeliharaan yang masih bersifat tradisional, sehingga potensi biologis belum dapat memberikan peningkatan produksi dan perbaikan reproduksi hewan ternak. Untuk mengawinkan ternak, biasanya kita harus mengetahui dulu indukan yang akan dikawinkan. Untuk pejantannya, pejantan yang akan digunakan sebagai pemacek ini sebaiknya sudah berumur 4 tahun. Bila yang dipakai sebagai pejantan adalah bekas kuda pacu, maka terlebih dahulu istirahatkan kuda itu selama kurang lebih 6 bulan. Setelah itu baru digunakan sebagai pejantan. Untuk pejantan yang siap dikawinkan, 2-3 bulan sebelum perkawinan, kuda jantan ini harus dimulai dipersiapkan dengan memberikan makanan-makanan bergizi seperti menambahkan menu makan, yaitu telur segar, susu bubuk, dan juga madu asli. Kuda mencapai birahi pertama itu di usia 12 sampai dengan 15 bulan. Tetapi di umur segitu lebih baik tidak untuk dikawinkan, dikarenakan jika dikawinkan di umur segitu maka menyebabkan angka kebuntingan rendah. Kemudian usia perkawinan kuda yang terbaik itu adalah di umur 3 tahun. Kemudian kuda betina akan melahirkan pada umur 4 tahun, atau masa kebuntingannya itu berkisar 315 hari sampai dengan 350 hari. Setelah itu kuda betina akan dipisah dengan anakannya setelah 6 bulan kelahiran. Anak kuda akan lahir dengan 2 kaki depan terlebih dahulu, diikuti bagian kepala. Bila tubuh bayi kuda sudah separuh keluar, maka tangkaplah. Umur kuda yang produktif untuk melahirkan adalah mencapai umur 14 sampai dengan 16 tahun. Birahi pertama setelah beranak biasanya itu terjadi sekitar 2 minggu setelah melahirkan. Biasanya 5-10 hari kuda akan mengalami birahi. Jika kuda betina dirawat dengan cermat, maka kuda betina akan menghasilkan 10 sampai dengan 12 ekor selama hidupnya. Keguguran atau abortus adalah pengeluaran fetus sebelum akhir masa kebuntingan dengan fetus yang belum sanggup hidup.
Keguguran pada kuda biasanya terjadi karena peternak kurang memerhatikan kelebaran dada dan juga panjang tubuh yang berkaitan dengan perkembangan fetus. Salah satu penyebabnya juga karena brusellosis. Brusellosis ini disebabkan oleh Brucella abortus. Jika nutrisi pada pakan yang diberikan kepada kuda tidak terpenuhi, maka apalagi pada kuda betina akan memperlambat pertumbuhan folikel, di mana folikel ini adalah kantung cairan yang berisi oosit matang untuk membentuk sebuah sel telur. Kuda yang akan dan telah dipakai tenaganya akan dilakukan pemijatan untuk menambahkan dan juga mengembalikan stamina mereka kembali. Biasanya kuda yang akan diperlombakan itu harus memiliki sertifikat, karena tanpa sertifikat berarti kuda itu tidak dapat mengikuti lomba dikarenakan tidak diketahui spesiesnya. Jadi sulit untuk mengetahui asal-usulnya dan yang dikhawatirkan akan kalah di dalam lomba. Nah teman-teman, untuk analisis usahanya tersendiri kami mengambil sebagian besar ini berdasarkan Google ya teman-teman. Nah untuk menghasilkan pendapatan bersih nantinya pengeluaran dengan pendapatan kotornya harus kita kurangi. Terima kasih telah menonton video kami. Apabila terdapat kekurangan, kami mohon maaf dan kami juga siap menampung kritik dan saran yang dapat membangun. Terima kasih.